Oke anak-anak, kita lanjut kembali ya. Nah, di sini kita akan mengamati apa? Ada yang tahu kita akan mengamati apa di sini? Oke, kita akan mengamati mengenai unsur-unsur iklan ya. Nah, kita akan melihat unsur-unsur iklan berikut ini. Buka halaman berikutnya ya. Nah, di sini sudah ada unsur iklan. Nah, di sini anak-anak unsur iklan ada berapa? Ayo, siapa yang tahu ada berapa unsur iklan? Ayo. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah menjawab. Terima kasih. Nah, anak-anak, di sini unsur iklan itu ada 5 bagian ya. Nah, bagian yang pertama itu adalah nama produk. Nah, seperti yang tadi, nama produknya itu adalah payung lukis seperti yang tadi yang sudah kita lihat ya. Di situ ada tentang payung lukis ya. Nah, kemudian yang kedua itu gambarnya juga menarik, bukan? Seperti yang sudah kalian lihat tadi ya, gambarnya sangat menarik ya, gambar dari payung lukis tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kalimat iklan. Nah, kalimat iklannya itu berbunyi kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, kemudian yang keempat ada keunggulan produk. Keunggulan produk itu tentunya produk dari payung lukis itu tadi dia adalah produk dalam negeri ya. Jadi produk itu berasal dari dalam negeri kita sendiri. Jadi kemudian ada bagian kelima yang bagian terakhir. Jadi ini sangat penting ya, di dalam iklan harus ada menampilkan alamat iklan atau alamat pengiklan ya. Jadi di sini sudah jelas ya di apa namanya? Contoh media cetak tadi, contoh iklan yang tadi tentang payung lukis, bahwa di situ ada alamatnya. Alamatnya yaitu di Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Nah, jadi anak-anak, ini tadi tentang unsur-unsur iklan di media cetak ya. Contohnya tadi seperti unsur iklan media cetak yaitu tentang payung lukis. Jadi nanti ketika ditanya di ulangan, sebutkan atau ada berapa unsur-unsur iklan dalam media cetak. Jadi anak-anak sudah tahu ya, ada berapa unsurnya, kemudian apa-apa saja bagian dari unsur-unsur tersebut. Ingat, yang pertama itu ada nama produk. Yang kedua itu gambarnya juga harus menarik. Yang ketiga, kalimat iklannya harus tepat, padat, dan jelas. Kemudian keempat harus ada keunggulan produk. Kemudian tentunya yang tidak boleh lupa itu adalah alamat dari produk yang sudah kita iklankan di televisi tadi. Itu memudahkan pelanggan atau masyarakat lain mengetahui dan bisa mencari sendiri alamat tersebut ya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, di sini di halaman yang sama ya, masih di halaman 129. Agar dapat menarik perhatian halayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Nah, anak-anak, ternyata ya, iklan media cetak ini tidak hanya mempunyai unsur, tetapi dia juga mempunyai ciri-ciri. Nah, di sini ciri-cirinya ada 4 bagian anak-anak. Bagian yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif atau kata-kata yang baik dan enak didengar di telinga kita tentunya ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu yang tidak kalah penting itu adalah isinya harus bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik ya. Jadi anak-anak perlu tahu ya, selain unsur-unsur ya, jadi iklan ini dia juga memiliki ciri-ciri penting ya. Nah, ciri-ciri pentingnya itu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada 4 bagian. Nah, salah satunya itu di bagian isi yang paling penting ya. Jadi isinya itu harus singkat, jelas, dan tentunya menarik ya. Jadi ketika kita menampilkan sesuatu yang menarik di dalam iklan tersebut, maka kita akan bisa menarik perhatian banyak orang atau banyak masyarakat di luar sana untuk membeli produk yang sudah kita iklankan tersebut ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Nah, di sini anak-anak di halaman 130, kalian buka dulu halaman 130 ya bukunya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang iklan, lakukan latihan berikut. Nah, di sini Ibu memberikan satu contoh iklan yaitu tentang Toyota termurah. New Avanza ready stock. Nah, free hadiah tanpa undian. Nah, di sini DP-nya murah dan angsurannya ringan. Proses cepat dan mudah, data bisa dibantu kami berikan harga dan servis yang terbaik tentunya. Nah, di sini sudah ada info ya, tentang nomor HP yang bisa kita hubungi ketika kita ingin membeli Toyota termurah New Avanza ready stock ya. Nah, anak-anak tahu tidak apa yang kurang di iklan di sini? Apa yang kurang dari unsur-unsur yang sudah Ibu jelaskan tadi, kemudian ciri-cirinya apa yang kurang di iklan ini tadi, iklan tentang Toyota termurah. Ayo, siapa yang tahu apa yang kurang di sini? Oke, benar sekali ya anak-anak. Tanpa kita sadari ya, di sini mereka tidak mencantumkan alamat ya. Mereka tidak mencantumkan alamat di mana kita bisa mengunjungi toko tersebut ya. Jadi di sini mereka hanya memberikan nomor HP saja yang bisa dihubungi, tapi mereka tidak menampilkan alamat yang bisa kita kunjungi langsung tanpa kita harus menelpon nomor di bawah ini. Jadi menurut Ibu sendiri iklan ini kurang apa? Kurang apa? Nah, kurang lengkap ya, karena dia tidak memenuhi unsur-unsur iklan ya, terutama di bagian alamatnya kurang ya, mereka tidak menampilkan alamat ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya masih di halaman 130 itu ya, ayo berlatih. Nah, di sini ada unsur-unsur iklannya. Nah, dari iklan yang tadi ya, iklan yang ini, maka kita akan melihat unsur-unsur dari iklan tersebut. Nah, di sini ada 5 unsur. Yang pertama, nama produknya tadi apa? Apa namanya? Iya, betul sekali ya. Jadi nama produknya itu adalah tentang Toyota New Avanza. Nah, kemudian gambar yang di dalam iklan tersebut dia gambar yang tentang gambar mobil Toyota Avanza ya. Nah, kemudian kalimat iklannya ya, Toyota termurah New Avanza ready stock. Kemudian ada keunggulannya, DP-nya murah, angsurannya ringan, kemudian prosesnya cepat, mudah didata, harga dan servis terbaik, juga gratis hadiah tanpa undian atau diundi. Nah, kemudian yang terakhir, mereka juga menampilkan nomor telepon ya, 02218666 dan seterusnya ya. Jadi di sini mereka menampilkan unsur-unsur yang terdapat di dalam iklan, yaitu tentang Toyota New Avanza ya. Jadi di sini kurangnya tadi adalah mereka tidak menampilkan alamat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat ya. Mereka hanya menampilkan nomor telepon yang bisa dihubungi lewat handphone ya. Oke, jadi itu tadi kekurangan dari iklan tentang Toyota New Avanza ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke halaman yang berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang kedua, tadi kita sudah membahas yang pertama yang ini ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan tersebut? Siapa yang tahu bagaimana ciri-cirinya? Ayo jawab. Oke, betul sekali. Nah, jadi anak-anak ciri-cirinya itu tentang bahasa yang terdapat pada iklan baris, yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi bahasa tentang New Toyota Avanza itu tadi dia menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Tentunya bisa dimengerti oleh semua orang ya. Kemudian yang ketiga, buatlah gambar atau visual tentang kesimpulan isi teks paparan di atas. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan satu buah gambar tentang Toyota ya, ternyata Toyota New Avanza. Nah, seperti yang